Halo teman-teman semua, balik lagi di Ngopi ID. Di edisi kali ini saya akan menceritakan alur film drama romantis asal Taiwan yang berjudul You Are the Apple of My Eye. Film yang rilis tahun 2011 lalu dan masuk ke dalam daftar film romantis di dunia. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Film dibuka dengan gambar seorang laki-laki yang sedang bersiap untuk pergi ke pesta pernikahan. Lalu adegan berlanjut mundur ke 11 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1994, diiringi suara narasi oleh aktor utama di film ini, menceritakan masa-masa dia di SMA. Pria ini bernama Ko Ching Teng, atau biasa dipanggil Ko Teng. Di sini ia memperkenalkan sahabat-sahabatnya. Ada Bo Chun, lalu ada Aho, ada Xiao yang hobi bermain basket, dan terakhir Liao yang hobinya menggoda perempuan dengan trik-trik sulap konyolnya. Di sini, Koteng menjelaskan kesamaan semua teman-temannya itu, yaitu sama-sama menyukai perempuan paling pintar dan paling manis di kelas. Ia adalah Shen Qiai. Terlihat jika Koteng merupakan murid yang nakal dan pemalas di kelas. Ia layaknya kehidupan di sekolah, pasti di kelas ada saja murid pemalas dan nakal. Nah, di sini Koteng dan kawan-kawannya adalah murid-murid nakal tersebut. Akibat kenakalan yang dilakukannya bersama Bocun, mereka berdua dihukum dan dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Karena hal ini, Pak Kepala Sekolah memindahkan posisi duduk mereka, dan Koteng dipindahkan untuk duduk di depan Senchai, dengan harapan dapat mencontohnya menjadi murid pintar dan tauladan. Senchai sendiri merasa jengkel karena pria paling nakal di kelas harus duduk tepat di depannya. Tetapi Koteng juga merasa sial karena harus duduk di depan Senchai. Selanjutnya terlihat adegan saat Koteng menertawakan teman Senchai yang bernama Hu Xiaowei karena dia selalu menggambar karakter kartun botak di bukunya. Di situ, Senchai datang dan menyuruh Koteng untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Saat pulang sekolah dan berhenti di perempatan jalan, Aho mengatakan ke Koteng untuk jangan lagi mengganggu Senchai karena memang Aho ini sendiri sangat menyukainya. Adegan berlanjut saat malam hari di rumah. Terlihat Koteng memiliki gambar seolah sedang berlatih bela diri. Ingin meniru idolanya Bruce Lee, walaupun semua itu tidak mungkinlah terjadi. Terlihat juga di rumah kalau Koteng masih bersikap layaknya anak kecil, karena selalu bertelanjang bulat di dalam rumah tanpa malu dengan ibu dan ayahnya. Adegan berlanjut lagi saat teman-teman Koteng menunjukkan upaya masing-masing untuk mendapatkan hati Senchai, dan terlihat kalau Koteng tidak begitu tertarik dengannya. Pagi harinya terlihat Senchai panik karena lupa membawa buku cetak bahasa Inggris. Melihat gelagat itu, ibu guru pun menghukum murid yang tidak membawa buku. Tetapi dengan gentlenya, Koteng yang duduk di depan Senchai memberikan buku miliknya, dan berakhir dengan dirinya lah yang menerima hukuman. Ternyata di buku tersebut, Koteng menuliskan perasaan bahwa walaupun selalu bersikap serius, Senchai adalah perempuan yang sangat manis. Senchai yang membaca tulisan itu terlihat tersipu malu. Besok harinya, Senchai mengucapkan terima kasih kepada Koteng karena sudah memberikan bukunya. Karena berkat itu, dia tidak menerima hukuman. Koteng sendiri berkata kalau dia sudah terbiasa dihukum, dan urat malunya juga sudah putus sehingga hal itu tidak masalah baginya. Senchai pun memberikan buku-buku dan soal latihan kepada Koteng, karena menurutnya Koteng ini bukan anak bodoh, hanya malas saja, dan ingin berterima kasih dengan cara menjadi mentor dan teman belajar Koteng, agar dapat memperbaiki nilai-nilai mata pelajaran matematikanya. Koteng yang awalnya tidak memperdulikan hal tersebut tiba-tiba berubah pikiran saat melihat ketulusan Senchai untuk membantunya. Terlihat walaupun banyak jawaban yang bersalahan, tetapi Koteng tetap mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh Senchai. Ibunya pun heran melihat perubahan diri pada anaknya, karena sekarang anaknya tiba-tiba rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Sampai pada akhirnya, Koteng berhasil mendapatkan nilai 75.
nilai yang sebelumnya tidak pernah ia dapatkan. Tentunya itu semua berkat bantuan Shen Qiai yang menjadi mentor belajarnya. Melihat kedekatan Khoten dengan Shen Qiai, Xiao pun meminta bantuan untuk menuliskan surat cinta untuk Shen Qiai, dengan kesepakatan ditraktir minuman selama setahun penuh. Khoten pun menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, Shen Qiai meminta Khoten untuk belajar hingga malam di kelas. Khoten sendiri menduga hal tersebut karena Shen Qiai takut dengan gosip dan isu tentang makhluk halus di sekolah. Tetapi Khoten tetap menerima permintaan itu. Di malam harinya, Khoten memberikan surat cinta milik Xiao, tetapi Shen Qiai tahu jika itu tulisan tangan Khoten. Di malam itu juga mereka bertaruh. Apabila saat ujian nanti Khoten mendapat nilai lebih tinggi dari Shen Qiai, Khoten meminta Shen Qiai untuk menguncir kuda rambutnya. Dan apabila dia kalah, dia akan mencukur rambutnya hingga botak. 说到谈情说爱，我那些好朋友，李佳伟，你要不要顺便看一下？ Di saat pengumuman, ternyata Khoten kalah, dan ia menepati janjinya untuk mencukur botak rambutnya. Keesokan harinya tanpa disangka, Shen Qiai menguncir kuda rambutnya. Hal itu membuat Khoten terkejut. Padahal kan dia menang taruhan, kenapa tetap menguncir rambutnya? Tapi momen inilah yang menjadi titik balik di mana Khoten jatuh hati pada Shen Qiai. Singkat cerita, berakhirlah masa sekolah. Di hari terakhir sekolah, Shen Qiai mengungkapkan suatu rahasia kepada Hu Xiaowei tentang siapakah sosok laki-laki yang disukainya. Sebelum masuk ke universitas, mereka bertujuan menyempatkan untuk bermain di pantai sekaligus perpisahan sebelum semua berpencar untuk kuliah di kampus pilihan masing-masing. Tibalah saat hari, mereka semua harus berangkat keluar kota, menuju universitas masing-masing. Di sini Khoten memberikan suatu hadiah untuk Shen Qiai, dan meminta Shen Qiai selama masa kuliah jangan dekat-dekat dengan pria lain, karena dia bakalan cemburu dengan hal itu. Di dalam kereta, Shen Qiai membuka hadiah tersebut. Ternyata sebuah baju yang terdapat lukisan apel, yang dilukis langsung oleh Khoten. Di kampus, Khoten bertemu dengan teman-teman sekamar barunya, teman-teman yang akan menemaninya selama beberapa tahun berkuliah. Adegan berlanjut saat Khoten mengantri di telepon umum. Karena pada saat itu handphone adalah barang langka, maka semua mahasiswa tiap malamnya mengantri di telepon umum untuk menelpon keluarga atau pacarnya. Khoten pun ternyata tiap malam selalu berteleponan dengan Shen Qiai. Bahkan terkadang sampai Shen Qiai tertidur atau sampai uang Khoten habis. Tak terasa libur semester tiba. Khoten dan Shen Qiai pun bertemu. Khoten datang ke kota Taipei tempat Shen Qiai berkuliah. Di sana mereka pun terlihat ngedate dan berjalan berkeliling Taipei. Di momen ini Shen Qiai menanyakan apakah Khoten benar tulus menyukainya. Karena Shen Qiai sendiri merasa dia hanya perempuan biasa, tidak sebaik yang dibayangkan oleh Khoten. Mendengar hal itu, Khoten merasa bahwa perkataan tersebut merupakan penolakan halus yang diberikan Shen Qiai. Di akhir pertemuan itu, Khoten mengungkapkan rasa yang selama ini ia pendam, kalau dia jatuh cinta dengannya. Tetapi karena takut menerima penolakan, Khoten meminta Shen Qiai untuk tidak menjawab pertanyaan itu sekarang. Mereka pun melepaskan balon ke udara yang di sisi balonnya tertulis harapan dan keinginan mereka masing-masing. Waktu pun berlalu, Khoten mencoba membuat sebuah sayembara untuk seluruh mahasiswa yang sekiranya siap bertarung melawannya. Di sini Khoten belagak mencari lawan sparring untuk mempraktekkan semua jurus-jurus bela diri yang ia pelajari selama ini. Tak lupa Khoten mengundang Shen Qiai untuk datang ke acara malam itu, walaupun Shen Qiai menolak hal bodoh tersebut. Di malam pertarungan, Shen Qiai pun datang. Di sana ia melihat Khoten kalah dan babak belur dipukul lawannya. Di sini mereka pun terlihat ribut dan cekcok karena Shen Qiai merasa sifat kekanak-kanakan Khoten yang tidak berubah.
Pada akhirnya, Koteng pun pergi meninggalkan Senchai untuk selamanya. Ya, disinilah titik balik mereka berdua putus komunikasi. Mendengar kabar putusnya kedekatan Koteng dan Senchai, Aho dan Sao pun berupaya mendekati Senchai. Beruntung di Aho karena ia tiba lebih dulu. Ia pun berhasil mendapatkan Senchai setelah mengungkapkan perasaannya. Dan mereka pun berpacaran. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena Senchai masih teringat sosok Koteng. Dan merasa jika Aho sendiri tidak begitu tulus mencintainya dan mereka pun putus setelah berpacaran selama 5 bulan. Singkat cerita, setelah 2 tahun lamanya tidak saling berkomunikasi, Koteng menghubungi Senchai untuk menanyakan kabarnya, karena telah terjadi sebuah gempa yang kabarnya berpusat di Taipei, kota tempat Senchai berkuliah. Di ujung telepon, Senchai ternyata sedang jalan dengan seorang pria. Dan di situ Koteng mengetahui jika Senchai sudah punya pacar baru. Hal itu menutup kembali harapan Koteng untuk kembali mendekatinya. Di malam itu, di bawah rembulan malam, Koteng mengatakan kalau benar dunia paralel itu ada, pasti di dunia itu mereka sudah berpacaran, tidak seperti sekarang ini. Waktu pun berlalu, mereka semua sudah lulus kuliah. Koteng mencoba menjadi seorang penulis dengan membuat blog yang isinya adalah biografi hidupnya. Sao sekarang menjadi sales mobil, Aho pun juga sekarang menjadi sales asuransi. Bocun sendiri melanjutkan S2-nya di Amerika dan Liao menjadi penjaga perpustakaan yang genit dan suka menggoda anak sekolah. Saat sedang mengetik di dalam kafe, Koteng menerima telepon dari Senchai. Dan ternyata saat itu Senchai ingin menggambarkan bahwa dia akan menikah dan Senchai ingin Kotenglah menjadi temannya yang pertama mengetahui hal itu. Hari pernikahan pun tiba. Adegan balik lagi ke tahun 2005 di awal film ini tadi dimulai. Ternyata diketahui bahwa di awal film tadi, mereka bersiap menghadiri pernikahan Senchai. Di pernikahan ini, Senchai tampil begitu cantik dan mempesona, dan film ini pun memunculkan adegan-adegan kilas balik tentang kedekatan Koteng dan Senchai. Terlihat bahwa ternyata selama ini Senchai juga suka dan jatuh cinta pada Koteng. Tetapi Koteng sendirilah yang dari awal tidak pernah mengajaknya menjalin hubungan berpacaran. Sehingga pada akhirnya Senchai pun menikah dengan pria lain. Tamat. Untuk teman-teman semua wajib nonton film ini langsung untuk merasakan atmosfer kesedihan di film ini. Kalian akan ikut merasakan kesedihan melihat kedekatan mereka berakhir hanya karena sifat kekanak-kanakannya Koteng. Dan akibat dirinya yang tidak berani mengajak Senchai berpacaran sedari awal. Kesedihan di film ini juga diperparah dengan soundtrack film yang benar-benar terdengar sangat sedih. Baiklah, sampai di sini edisi kali ini, dan sampai ketemu di edisi selanjutnya.